Kalau hari ini desa lapangan benar-benar nyamperin kamu ke rumah, cuma ada 3 hal yang bisa bikin kamu aman. Dan kalau kamu lupa salah satunya, siap-siap desa lapangan balik lagi bawa masalah yang lebih besar. Kebanyakan nasabah pinjam online kalau tiba-tiba ada DC pinjol legal di depan pagar rumah ya, mereka itu langsung panik, langsung sembunyi di kamar, bahkan ada yang marah-marah. Padahal tiga-tiganya sama-sama bikin masalah makin runyam. Jadi di sini saya tidak mau kamu ngalamin hal tersebut. Karena kalau kamu salah langkah ya, efeknya itu bisa panjang. Mulai dari gangguan tetangga, data pribadi bocor, bahkan pihak ketiga bisa turun ke rumah kamu. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Kalbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjam online, apalagi kalau kamu Kalbay di pinjol legal yang memiliki desa lapangan ya, kamu harus siapkan 3 hal ini sebelum desa lapangan datang ke rumah. Tapi perlu dicatat, meskipun kamu sudah tahu 3 hal ini ya, kamu tidak mengetahui catatan pentingnya, itu percuma saja. Jadi setelah saya sebutkan 3 hal ini satu persatu ya, di akhir video saya akan kasih catatan pentingnya. Karena percuma saja kamu mengetahui 3 hal ini, tidak tahu catatan pentingnya, itu percuma saja. Nah, kita langsung saja ke 3 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu menghadapi desa lapangan. Untuk yang pertama, saat desa lapangan datang ke rumah kamu ya, yang pertama, kamu harus tetap tenang dan tanyakan surat dan kelengkapannya. Intinya, kamu tetap tenang, kamu jangan panik. Kenapa? Karena kebanyakan nasabah yang Kalbay di luaran sana ya, mereka itu selalu takut, mereka itu selalu panik. Padahal loh, semua DC pinjol legal itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka tidak akan memaksa kita buat bayar ataupun marah-marah kepada kita. Kalau marah-marah bagaimana bang? Ada di hal yang kedua. Kita bahas hal yang pertama dulu ya. Jadi intinya kamu tetap tenang dan jangan lupa tanyakan surat tugasnya, ini penting sekali. Kamu tanyakan IDKAR, kamu tanyakan surat tugas. Kalau desa lapangan tersebut tidak membawa 2 hal tersebut atau tidak membawa salah satunya ya, kamu tolak desa lapangan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi itu modus penipuan. Karena baru-baru ini di tahun 2025 ya, itu marak loh modus penipuan seperti itu. Mengaku dari desa lapangan pinjol anu atau pinjol Shopee ya, itu banyak mengaku seperti itu. Jadi kalau desa lapangan tidak membawa 2 hal tersebut, kamu tolak. Tapi kalau mereka tidak mau pergi, kamu bisa laporkan ke RT atau kamu bisa minta bantuan ke warga setempat. Saya jamin mereka akan takut kalau mereka emang benar-benar ada niat modus penipuan. Itu untuk yang pertama, kamu jangan jadi korban selanjutnya kena modus penipuan. Tapi bagaimana bang, misalnya mereka benar membuat surat tugas, mereka itu benar-benar dari desa lapangan pinjol yang kita Kalbay, membawa IDKAR, membuat surat tugas. Nah, untuk penjelasan tersebut saya akan jelaskan di akhir video setelah saya sebutkan 3 hal ini, karena 3 hal ini sangat penting sekali. Untuk hal yang kedua, kamu rekam semua interaksi bersama desa lapangan. Jadi saat desa lapangan datang ke rumah kamu nyalakan kamera. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka tidak berani macam-macam ke kamu, mereka tidak marah-marah, mereka tidak berani memaksa kamu untuk membayar. Kenapa? Karena mereka juga takut dilaporkan, apalagi sambil direkam interaksinya. Karena mereka juga tahu kalau mereka memaksa membayar, mereka marah-marah, mereka tahu mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Dan untungnya juga lebih jelas, kalau sambil direkam, ya siapa saja desa lapangan tersebut itu modus penipuan. Sudah dipastikan mereka akan langsung pergi karena melihat direkam oleh kamu kan. Jadi kalau ada yang niat nipu kamu ya, mereka tidak akan berani karena kamu sudah mempersiapkan semuanya. Itu untuk yang kedua. Dan untuk yang terakhir, batasi pembicaraan di depan rumah. Kamu harus tahu, semua desa lapangan pinjol legal atau semua desa pinjol legal ya, itu tidak ada wewenang untuk masuk ke dalam rumah kamu. Karena kan dalam rumah kamu itu pribadi, itu privasi. Jadi mereka tidak ada wewenang. Kamu cukup di depan rumah saja. Tapi bagaimana bang kalau mereka memaksa masuk? Kan mereka tidak akan berani memaksa masuk. Kenapa? Karena kan kalian sudah menyalakan rekaman tadi di hal yang kedua tadi. Jadi mereka tidak akan berani masuk ke dalam rumah kamu. Nah, itu 3 hal yang harus kamu catat saat desa lapangan datang ke rumah. Tapi yang jadi permasalahan, bagaimana bang kalau emang benar-benar dari pinjol yang kita Kalbay? Nah, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah panik. Intinya, kamu jangan sampai menjanjikan satu hal ini. Ini yang sangat penting.
yaitu jangan sampai menjanjikan pembayaran ke desa lapangan pinjol yang kita galbay. Karena kalau kita datangi desa lapangan ya, sudah pasti itu ditanyakan pembayaran. Contoh, kita misalnya mau bayar kapan. Nah, kamu jangan bilang, saya akan bayar misalnya tanggal sekian atau bulan sekian. Karena tadi kita panik ya, makanya kita harus tenang. Jadi kalau kamu tenang, kamu bilang aja seperti ini. Untuk saat ini saya belum punya uang. Kalau ada uang saya bayar. Kalau tidak punya uang, ya bagaimana lagi? Nah, tujuannya untuk apa? Kamu bilang seperti itu. Tujuannya nantinya si desa lapangan pinjol legal ini enggan datang ke rumah kamu lagi. Tapi beda cerita kalau kamu menjanjikan pembayaran ya, itu beda cerita. Mereka akan sering datang ke rumah kamu. Kenapa? Karena kamu menjanjikan pembayaran dan nama kamu di stabilo diberikan ke desa lapangan yang lainnya. Sehingga desa lapangan akan makin sering datang ke rumah kamu. Intinya untuk menghadapi desa lapangan kita itu jangan melakukan kesalahan, yaitu kesalahannya jangan menjanjikan pembayaran ke desa lapangan pinjol legal. Jadi buat kamu yang mungkin sudah datangi desa lapangan, silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar supaya nasabah yang lain itu tahu bagaimana cara menghadapi desa lapangan. Dan buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan perlu kamu catat, semua desa lapangan pinjol legal itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.